Jemaah tabligh tidak ada satupun ulama sedunia yang mengatakan sesat. Baik dari Salafi sendiri, Syekh Utsaimin, Abdullah bin Baz. Waktu saya masih remaja, guru saya mufti kerajaan Sultan Delhi kedatangan jemaah tabligh dari India. Dia perhatikan di istana, di masjid istana itu dia perhatikan, ikut ulama itu Syekh Jalaluddin Abdul Muthalib, guru saya, mufti kerajaan Delhi. Ikut, dia lihat. Akhirnya dia tulis surat kepada mufti Mekah, Syekh Abdullah bin Baz. Bagaimana menurut Anda jemaah tabligh ini datang ke kerajaan kami di Delhi begini-begini? Dijawab, ada suratnya masih disimpan sama guru saya Jalaluddin Abdul Muthalib almarhum. Kata Syekh Abdullah bin Baz, jemaah tabligh adalah jemaah yang menghidupkan sunnah, ihya'us sunnah. Ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah, sampai dari yang sekecil-kecil sampai yang sebesar. Cari mulai pakai cara baju, cara tidur, cara makan, semua dia laksanakan. Itu kata Syekh Abdullah bin Baz. Nggak ada disesatkan. Seluruh ulama sedunia termasuk Majelis Ulama Indonesia belum pernah memutuskan jemaah tabligh itu sesat. Saya menyelidiki jemaah tabligh itu sampai ke India, saya catat, perhatikan, ikut, saya keluar, saya lapor Majelis Ulama Indonesia, nggak ada kesalahan di situ. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, madhabnya 4 madhab. Kalau di India, Pakistan, Bangladesh, Cina, Hanafi. Kalau Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Syafi'i. Kalau di Saudi Arabia ada jemaah tabligh Saudi Arabia, pusatnya Masjid An-Nur di Madinah, bermadhab Hanafi. Di sana bermadhab Hambali. Di Saudi ada. Saya udah keliling dunia 36 negara. Saya jumpa jemaah tabligh di 36 negara. Bahkan di Israel ada jemaah tabligh di Israel. Jadi mereka itu cuma mengajak orang ke masjid, mengajak orang menghidupkan sunnah, mengajak istrinya pakai cadar. Apa salahnya? Di mana salah jemaah tabligh? Mereka dakwah dengan duit sendiri, nggak minta-minta. Ya tapi mereka tidur di masjid. Kalau itikaf boleh tidur di masjid. Rasulullah 20 hari Ramadan itikaf di masjid. Tidur apa enggak? Tidur enggak? Makan apa enggak? Minum apa enggak? Boleh makan, minum dan tidur di masjid dengan syarat dia itikaf. Kalau sengaja makan aja di masjid haram. Belinya nasi bungkus, di manalah kita makan? Di masjid aja enak, ada kipas angin. Datang dia ke masjid, makan, minum, habis itu dia pergi, haram. Tapi kalau dia itikaf situ, boleh makan apa enggak? Boleh minum enggak? Boleh tidur enggak? Dan tidurnya wajib pakai alas. Makanya jemaah tabligh enggak ada tidur di masjid enggak bawa alas sendiri. Alas tidur. Kenapa? Kalau tidur keluar liur yang dari perutnya, namanya liur dari perut, bukan liur dari mulut. Keluar liur dari perut, liur yang keluar dari perut itu najis. Makanya jemaah tabligh di mana-mana saya lihat pasti bawa alas tidur. Nggak mau dia najisnya kena ke masjid. Kan berilmu berarti mereka. Kau orang bodoh-bodoh. Begitu. Dan mengajak ini tidak mesti alim. Mengajak nggak mesti alim, Pak. Mengajar baru mesti orang alim. Pak, 10 menit lagi zuhur, yuk ke masjid yuk. Kata tukang jeruk sama tukang cendol, Pak, ayo 10 menit lagi ke masjid kita yuk, sholat zuhur. Si tukang cendol nanya, mana dalilnya sholat berjemaah? Manalah aku tahu Pak, aku tukang jeruk. Yang aku tahu Bapak orang Islam, aku orang Islam. 10 menit lagi azan, ayo kita ke masjid sholat berjemaah. Dalilnya kita tanya sama imam kita, dia tamat pesantren. Biar dalilnya hadisnya yang baca imam, jangan aku tukang jeruknya. Yang tahu aku jeruk beras tagi 25.000 segitu. Boleh nggak? Memang bukan tugas kita mengajar, tugas kita mengajak aja. Yang memberikan dalil ulama yang mengajar.